Ya, selamat sore. Anda menyaksikan Breaking News CNBC Indonesia. DPR RI sudah melakukan fit and proper test terhadap calon komisioner dari Otoritas Jasa Keuangan dari kemarin hingga dengan hari ini, dan sejumlah nama juga beredar tentunya yang akan menduduki posisi sebagai ketua sekaligus anggota dari Otoritas Jasa Keuangan. Nama yang paling kuat beredar hingga saat ini adalah Mahendra Siregar yang diisukan atau santer dikabarkan akan menduduki sebagai ketua sekaligus anggota dari Otoritas Jasa Keuangan. Kita ketahui bahwa Mahendra Siregar ini saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, pernah juga menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal periode 2013 hingga 2014, pernah juga menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan periode 2011 hingga 2013, dan juga Wakil Menteri Perdagangan periode 2009 dan juga hingga 2011. Nama Mahendra Siregar memang santer terdengar dan bisa dikatakan resmi menjadi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Ada sejumlah nama juga yang menduduki jabatan, yaitu Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota ada Mirza Aditya Suara. Diketahui juga bahwa Mirza Aditya Suara ini pernah menduduki sejumlah jabatan penting, diantaranya juga kalau kita melihat bahwa Mirza Aditya Suara pernah menduduki jabatan di Bank Indonesia, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia sejak 2014 hingga 2019. Lalu ada juga Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota Dian Ediana Rae yang menjabat juga sebagai Kepala PPATK. Lalu Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota Inarno Jayadi yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Jadi cukup inline sebenarnya apa yang diduduki oleh jabatan Inarno Jayadi. Dan kalau kita melihat untuk Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan adalah Mahendra Siregar, dan kalau kita lihat untuk Wakil Ketua dan juga Ketua Komite Etik merangkap anggota Mirza Aditya Suara, kalau kita lihat Mirza Aditya Suara secara track record juga menjalani karir profesionalnya di beberapa institusi jasa keuangan, termasuk diantaranya adalah pernah menjabat sebagai Head of Equity Research dan juga Bank Analyst di Credit Suisse Securities Indonesia selama kurun waktu 2008 hingga 2010. Lalu juga pernah menjabat sebagai Managing Director, Head of Capital Market, Mandiri Sekuritas sekaligus sebagai Kepala Ekonom Bank Mandiri Group. Lalu dipercaya juga mengemban amanah sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS pada April 2012, dan juga ditugaskan sebagai Kepala Eksekutif LPS sekaligus Dewan Komisioner, dan pernah menduduki jabatan sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia sejak 2014 hingga 2019, pada saat itu di mana Gubernur Bank Indonesia dijabat oleh Gubernur Agus Martowardoyo. Kita ikuti bagaimana pernyataan resmi dari Ketua Komisi 11 DPR RI terkait dengan Ketua baru dari Otoritas Jasa Keuangan. Anggota Dr. Dian Ediana Rae, SHLLM. 5. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota Bapak Inarno Jayadi. 6. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya merangkap anggota Bapak Insinyur Ogi Prastomiono MBA. 6. Ketua Dewan Audit merangkap anggota Ibu Sophie Isabella Watimena, SECA MBA. 7. Anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen Dr. Federica Widyasari Dewi SE MBA. Itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara insan pers, kesepakatan kami berdasarkan musyawarah mufakat di Komisi 11 pada hari ini. Dengan demikian, dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat Komisi 11 yang menetapkan calon anggota Dewan Komisioner, calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2022-2027, dengan ini saya tutup.
Pernyataan resmi dari Kahar Muzakir, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Golkar yang juga menjadi salah satu panitia seleksi tentunya untuk Otoritas Jasa Keuangan. Tadi juga Anda sudah mendengarkan bagaimana pernyataan resmi dari Komisi 11 DPR RI, di mana komposisi untuk Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan merangkap anggota yaitu Mahendra Siregar, lalu juga Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota ada Mirza Aditya Suara, lalu Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota ada Dian Ediana Rai, lalu Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota Inarno Jayadi, dan ada juga Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan juga Lembaga Jasa Keuangan lainnya merangkap anggota Ogi Prasto Miono, lalu Kepala Dewan Audit merangkap anggota Sofia Isabella Watimena, dan juga anggota yang membidangi edukasi dan juga perlindungan konsumen Friderika Widiasari. Memang kalau kita lihat secara komposisi yang diumumkan oleh DPR RI pada hari ini sesuai dengan atau nama-nama yang santer memang terdengar belakangan ini kalau kita lihat di mana Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan merangkap anggota dijabat oleh Mahendra Siregar. Nah, kalau kita melihat dengan track record dari Mahendra Siregar yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri dan nantinya juga ketika resmi dilantik akan menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, otomatis akan melepas jabatan sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia. Akan ada kekosongan jabatan di sana. Dan tentunya secara track record juga kalau kita melihat untuk Mahendra Siregar, pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat periode 2019 hingga Januari 2019 hingga Oktober 2019. Pernah juga menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal periode 2013 hingga 2014. Pernah juga menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia periode 2011 hingga 2013. Lalu Wakil Menteri Perdagangan Indonesia periode 2009 hingga 2011. Dan kalau kita melihat memang untuk track record dari Mahendra Siregar sudah malang melintang menduduki beberapa posisi strategis di pemerintahan. Kita beralih tentunya ke Wakil Ketua sebagai Komite Etik atau Ketua Komite Etik merangkap anggota Mirza Aditya Suara, di mana kalau kita melihat Mirza Aditya Suara ini juga menduduki atau pernah menduduki sejumlah jabatan penting tentunya. Nah, ketika kita melihat bahwa Mirza Aditya Suara juga mengikuti seleksi pemilihan calon anggota Dewan Komisioner OJK, dan tentunya telah diumumkan oleh DPR RI tadi, oleh Komisi 11 DPR RI, bahwa Mirza Aditya Suara resmi menduduki jabatan Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota Mirza Aditya Suara. Ketika kita melihat bahwa Mirza Aditya Suara juga pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, di antaranya adalah Ketua Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia atau LPPI, dan juga Mirza Aditya Suara merupakan lulusan sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia dan memperoleh gelar Magister atau Master of Applied Finance dari Macquarie University Australia. Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2014 hingga 2019 ini juga tentunya telah diumumkan oleh Komisi 11 DPR RI tadi sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sekaligus Ketua Komite Etik merangkap anggota di Otoritas Jasa Keuangan. Kiprah dari Mirza Aditya Suara juga sebagai ekonom senior dan juga teknokrat di sektor jasa keuangan. Di Indonesia sudah cukup lama sebenarnya mengawali karir tentunya di Sumitomo Bank atau Bank Sumitomo Niaga di tahun 1989. Pernah juga menjabat sebagai Director Head of Securities Trading and Research di Bahana Sekuritas 2002 hingga 2005. Dan juga karir profesional dari Mirza Aditya Suara pernah di beberapa institusi jasa keuangan, termasuk diantaranya adalah sebagai Head of Equity Research and Bank Analyst di Credit Suisse Securities Indonesia selama kurun waktu 2008 hingga 2010. Pernah juga menjabat sebagai Managing Director, Head of Capital Market, Mandiri Sekuritas, sekaligus sebagai Kepala Ekonom Bank Mandiri Group. Lalu dipercaya juga mengemban amanah sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS pada 2012 dan juga ditugaskan sebagai Kepala Eksekutif LPS sekaligus Dewan Komisioner. Dan pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2014 hingga 2019. Lalu kita melihat bahwa posisi selanjutnya yang diduduki oleh Dian Ediana Rai sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota.
Ya, kalau kita lihat bahwa Dian Ediana Rae ini menjabat sejak 6 Mei 2020 sebagai Kepala PPATK dan sebelumnya juga sebelum ia menjabat sebagai Kepala PPATK yang menggantikan Ki Agus Ahmad Badarudin, tentunya ia menjabat sebagai Wakil Kepala PPATK. Dian Ediana Rae juga memulai karirnya di bidang keuangan di Bank Indonesia. Tercatat pernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia, tepatnya untuk penugasan di London di 2010 hingga 2013. Pernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah 6 yang kewenangannya meliputi daerah Jawa Barat dan juga Banten di 2013 hingga 2014. Dan juga sebagai Kepala Departemen Regional 1 Bank Indonesia masa jabatan 2014-2016. Dan bersamaan dengan tentunya dari mangkatnya Bapak Ki Agus Ahmad Badarudin sebagai Ketua PPATK, lalu Dian Ediana Rae menjabat sebagai Kepala PPATK. Resmi menjabat sebagai Kepala PPATK sejak 6 Mei tahun 2020. Selanjutnya kita bergeser ke Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal yang dimana dijabat oleh Inarno Jayadi, dimana kalau kita ketahui bahwa Inarno Jayadi ya saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Ya, Inarno Jayadi yang diketahui saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021, menggantikan Tito Sulistyo. Dan bisa dilihat juga bahwa untuk Inarno Jayadi, kelahiran Yogyakarta 31 Desember 1962, pernah juga menjabat sebagai Komisaris di Bursa Efek Indonesia dan jabatan terakhirnya adalah Direktur Utama dari Bursa Efek Indonesia. Inarno Jayadi menuntaskan studinya sebagai sarjana ekonomi dari Universitas Gadjah Mada di 1988 dan setahun setelahnya juga ia memulai karirnya dengan menjadi Treasury Officer di Bank Yupindo. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota S1 Ekonomi Universitas Gadjah Mada dan juga saat ini atau 2018 sampai 2021 Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Ya, kita dengarkan kembali pernyataan dari Kahar Muzakir dari Komisi 11 DPR RI terkait dengan komposisi dari pimpinan baru Otoritas Jasa Keuangan. 2022-2027. 1. Ketua merangkap anggota Bapak Mahendra Siregar, SE, MEE. 2. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota Bapak Mirza Adi Tiaswara. 3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota Dr. Dian Ediana Rae, SHLLM. 5. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota Bapak Inarno Jayadi. 6. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya merangkap anggota Bapak Insinyur Ogi Prastomiono, MBE. 6. Yaitu dari pernyataan resmi Kahar Muzakir terkait dengan komposisi susunan dari anggota dan juga ketua baru dari Otoritas Jasa Keuangan.